Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsep perubahan wujud benda. Nah, bab ini dipelajari di bab 1, yaitu di kelas 3. Kita langsung mulai ya. Perhatikan gambar berikut. Pernah nggak sih makan es krim? Terus kalau misalnya lagi makan nih, misalnya siang-siang, apakah es krim tersebut akan mencair atau akan tetap pada bentuk yang semula? Pasti akan mencair. Kemudian kenapa bisa mencair? Karena pertama, es krim tersebut bisa jadi terkena sinar matahari atau adanya perubahan suhu yang tadinya dia itu di suhu dingin, jadi dia tetap. Kemudian terkena sinar matahari, jadi suhunya itu berubah, akhirnya dia mencair. Ya, kita masuk ya di yang A. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Di sini, wujud benda itu ada 3. Pertama itu adalah cair, padat, dan juga gas. Cair berarti bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya itu tetap. Contoh, yaitu air. Contoh, air yang di gelas, misalnya kita taruh air itu di dalam gelas yang ukurannya 250 ml. Kemudian kita pindahin lagi ke gelas, misalnya gambarnya itu beruang. Kita tuang air ke dalamnya, itu tetap airnya akan ada 200 ml. Jadi, bukan berarti tempatnya itu kecil atau tempatnya itu lebih besar, maka airnya pun akan mengikuti bentuk dari si benda tersebut. Enggak. Misalnya kalau airnya itu kamu ambil 250 ml, kemudian kamu pindahkan ke wadah yang lain, airnya tetap akan 250 ml. Nah, maka volumenya itu tetap. Artinya airnya enggak nambah dan juga tidak berkurang. Kemudian padat. Bentuknya selalu tetap. Kemudian besaran benda selalu tetap. Contoh, misalnya batu itu ukurannya segenggam tangan kita. Kemudian kita pindahkan kemanapun, ya ukurannya tetap akan segitu. Ukurannya tetap sekepal tangan kita. Atau misalnya meja kita taruh di kamar kita bentuknya segi 4. Kemudian kita pindahkan ke ruang tamu, apakah akan menjadi segitiga? Ya, jadi tetap akan menjadi segi 4. Kemudian gas, bentuk berubah sesuai dengan wadah. Jika udara dimasukkan ke dalam balon, maka udara akan sama bentuknya seperti balon. Nah, maksudnya udara yang ada di dalam atau gas yang ada di dalam itu bentuknya akan mengikuti bendanya. Kalau misalnya kita tiup balonnya itu dengan udara yang banyak, maka udaranya itu akan berbentuk ya seperti balon itu. Banyaknya udara yang ada di dalam balon, nah itulah gas yang kita masukkan ke dalam balon akan sama. Jadi gasnya itu akan menuhin balon, maka balon itu kan akan mengembang ya. Nah, berarti udaranya segitu. Karena memang kita tidak bisa melihat udara itu berwarna apa, kita nggak bisa. Tapi kita bisa lihat gasnya itu kalau kita masukkan ke dalam benda yang lain seperti balon, contohnya. Kemudian, jenis-jenis perubahan wujud benda. Pertama ada mencair, padat, dan juga mengembun. Ya, yang pertama itu adalah mencair. Mencair itu apa? Jadi bendanya itu padat, kemudian berubah menjadi cair. Contohnya seperti gula pasir, kalau dipanaskan berarti nanti akan jadi bentuknya coklat seperti ini. Kemudian mentega dipanaskan jadi dia cair. Kemudian es krim juga terkena sinar matahari, maka dia akan mencair. Nah, mencair di sini yaitu benda padat yang mengalami proses biasanya disebabkan oleh panas. Jadi kalau misalnya mentega, kalau kita panasin itu nanti mencair. Atau gula putih, nanti kita panasin di atas kompor, maka dia akan berubah menjadi kayak karamel. Atau misalnya es krim kita makan di bawah terik sinar matahari, maka es krim tersebut akan ada embunnya di luar. Jadi esnya itu akan berubah menjadi cair. Kemudian proses mengembun. Mengembun adalah proses gas yang berubah menjadi cair. Contohnya, proses mengembun itu kapan sih terjadi? Yaitu di malam hari. Jadi kan kalau misalnya siang hari, air yang ada di lautan itu kan karena dia panas, airnya itu naik ke atas awan, ada di atas awan terbawa ke daratan. Nanti ketika sinar mataharinya tidak
begitu kuat atau tidak cukup, maka awan itu akan melepaskan jentik-jentik air. Nah, maka ketika malam hari biasanya ada beberapa tanaman yang mengembun. Atau bisa kita lihat di pagi hari itu biasanya di daunan, tapi ini yang di luar rumah ya. Kalau di dalam rumah itu nggak bisa mengembun. Nah, karena tidak ada proses tersebut. Nah, kita bisa lihat mengembun itu kapan? Biasanya di pagi hari atau di rumput-rumput biasanya itu yang terlihat jelas, atau di pohon-pohon juga banyak. Nah, kemudian bisa juga kita lihat gelas yang berisi air. Kan kalau misalnya kita minumnya dalam gelas, kemudian kita masukkan di situ ada es batu, maka di pinggiran gelasnya itu akan terjadi embun-embun. Atau kayak ada air, atau misalnya dari es yang kita dari freezer, kita taruh di suhu ruang, maka dia udah terlihat proses mengembunnya itu setidaknya dalam 1 menit itu udah keluar embunnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena suhu di dalam gelas itu menurun. Yang tadinya dia beku di dalam freezer, kemudian kita taruh di suhu ruangan, maka suhunya itu kan berubah. Misalnya kalau di freezer itu 0 derajat, tapi kalau misalnya di suhu ruang berubah jadi 23 derajat. Maka kan ada perubahan namanya dari suhunya. Maka proses suhunya itu menurun, akhirnya keluarlah embun-embun dari proses yang membeku tadi. Kemudian menguap. Menguap itu adalah cair menjadi gas. Proses ini terjadi karena adanya pemanasan. Pemanasan yang apa nih? Nah, contoh misalnya ibu yang lagi menjemur di bawah terik sinar matahari. Kan tadinya dia kan basah nih, kemudian karena terkena matahari, jadi pakaiannya itu kering. Nah, proses ini disebut sebagai evaporasi. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh menghubungi lewat sosial media. Nah, semangat belajar buat semuanya. Nah, boleh nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh menghubungi Miss lewat Instagram atau Facebook. Terima kasih sudah hadir.